Ya, sejarah mengenai Masjid Al-Alam Marunda sebenarnya singkat. Kalau diceritakan oleh orang-orang tua kita itu Masjid Al-Alam Marunda diceritakan singkat sekali. Kenapa? Memang dari dulunya, dari orang-orang tua kita, dari leluhur-leluhur kita atau nenek moyang kita yang berada di Marunda ini, bahwa Masjid Al-Alam Marunda ini dibangun dalam waktu semalam oleh para aulia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Explore. Jumpa lagi dengan channel Explore Media. Bersama kita hari ini Bapak Kusnaidi. Ya, beliau adalah merbot Masjid Al-Alam Marunda, Sobat Explore. Dan masjid ini termasuk bersejarah di Jakarta, tepatnya Jakarta Utara. Sedikit banyak kita nanti akan bercerita tentang Pak Kusnaidi secara pribadi, terus aktivitas masjid ini seperti apa, sama sejarah dan latar belakangnya masjid ini dibangun, ya gitu. Baik, Pak Kusnaidi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penerimaannya untuk diwawancara. Sama-sama. Iya. Jadi gini Pak Kusnaidi, bisa diceritain nggak ke Sobat Explore tentang latar belakangnya Pak Kusnaidi ini jadi merbot di sini sejak kapan, putra daerah atau apa segala macam gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Kusnaidi, salah satu pengurus Masjid Al-Alam Marunda Bitung. Saya di sini kalau dibilang ngurus, ya saya dari kecil di Marunda sini. Jadi bahasa Betawi itu keceprot langsung di Marunda, seperti itu. Setelah jadi pengurus, belum lama saya jadi pengurus, baru kisaran 10 tahun, itu meneruskan daripada kepengurusan abang saya, seperti itu. Setelah abang saya meninggal, yaitu almarhum Bang Bancil, nah setelah itu saya yang meneruskan. Artinya Bapak tuh dari remaja udah remaja masjid di sini? Iya, kalau masalah dari remaja bukan dari remaja, dari kecil dan masjid. Iya, seperti itu. Karena memang kita dari kecil, kalau anak-anak yang seperti anak-anak kita, anak-anak kampung itu memang hidupnya di masjid, seperti itu. Iya, tidurnya di masjid. Ya, bahasanya dari pagi sampai ketemu pagi lagi ada di masjid. Terus kira-kira aktivitas di Masjid Al-Alam Marunda ini ada PAUD, taklim atau apa? Alhamdulillah, mengenai aktivitas di Masjid Al-Alam Marunda sendiri sama dengan masjid-masjid yang lainnya. Terutama ya aktivitas ibadah, terutama ibadah 5 waktu, dan juga ada perbedaan di antara masjid-masjid yang seperti masjid biasa, karena di sini adalah masjid yang bersejarah, masjid yang dibuat oleh wali Allah. Di sini bahasanya banyak orang-orang yang intikaf, seperti itu. Orang yang berpuasa, orang yang tirakat di masjid ini, juga kita mengurus orang-orang seperti itu. Itu kelebihan daripada Masjid Al-Alam Marunda. Jadi beda sama dengan masjid-masjid lain. Kalau masjid-masjid lain bahasanya hanya diperuntukkan untuk sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah yang lain. Tapi kalau di sini banyak para pejarahnya, tambahan kelebihan seperti itu. Seperti itu. Ya. Tadi Pak Kusnaidi sempat menyinggung tentang masjid ini dibangun oleh para aulia gitu ya. Itu kira-kira bisa diceritain nggak sih Pak Kusnaidi
sejarahnya tuh pembangunan masjid ini bagaimana? Ya, sejarah mengenai Masjid Al-Alam Marunda sebenarnya singkat. Kalau diceritakan oleh orang-orang tua kita itu Masjid Al-Alam Marunda diceritakan singkat sekali. Kenapa? Memang dari dulunya, dari orang-orang tua kita, dari leluhur-leluhur kita atau nenek moyang kita yang berada di Marunda ini, bahwa Masjid Al-Alam Marunda ini dibangun dalam waktu semalam oleh para aulia, itu aja. Jadi setiap orang tua yang kita tanya, generasi dari sebelum generasi saya, misalnya generasi sebelum saya gitu, ditanya oleh generasi itu, tanya bahwa masjid ini dibangun dalam waktu semalam, dan seterusnya itu sampai ke generasi saya sekarang ini. Jadi hanya mengatakan bahwa masjid ini dibangun dalam waktu semalam oleh para aulia, seperti itu. Artinya mungkin ada apa istilahnya tuh karomah khusus lah, bahasa Islamnya di masjid ini. Ya memang bahasanya memang namanya dibuat oleh orang-orang yang mulia, oleh para aulia yang bahasanya itu dalam bahasanya beliau adalah penuh dengan keikhlasan menyebarkan agama Allah. Memang ya wallahu alam lah. Setiap orang itu ada bahasa, kalau datang sampai ke Masjid Al-Alam Marunda itu ada perbedaan auranya seperti itu. Auranya ada beda, terutama bahasanya kenyamanannya seperti itu. Bang, bahasanya kalau dia cerita itu ngobrol sama saya kalau udah sampai di Masjid Al-Alamin, alhamdulillah peran saya tenang, nyaman. Nah, itu saya bilang itu adalah salah satu kelebihan masjid yang dibuat oleh para aulia, seperti itu. Ya. Kita sempat lihat ada sumur ya, Pak ya. Itu bisa diceritain sumurnya, Pak? Ya, kalau sumur itu wallahu a'lam bishawab, kita juga bahasanya kita nggak dapat cerita bahwa sumur itu dibangunnya dari kapan. Apakah masjid ini duluan ataukah sumur duluan? Yang jelas setiap tempat ibadah orang Islam itu, setiap tempat ibadah pasti memerlukan air untuk bersuci. Seperti itu. Ya tentunya kalau menurut saya sudah jelas masjid duluan, karena setelah masjid baru dibuat sumur, seperti itu. Ya karena apa? Untuk berwudu, untuk mandi, seperti itu. Bisa diceritain nggak tahun persisnya tuh tahun berapa ya ini masjid ini? Masjid ini kalau kata ahli sejarah, wallahu a'lam bishawab, sekali saya katakan pada saat tahun 80-an itu diteliti oleh Dinas Kepurbakalaan pada saat itu. Jadi setelah diteliti dari jenis arsitekturnya, dari jenis kayunya, dari jenis bahan bangunannya yang terdapat di Masjid Al-Alam Marunda ini, itu dilihat itu sekitar abad ke-16 dibangun oleh para aulia, seperti itu. Ya boleh jadi kalau misalkan bahasanya apabila orang-orang tua kita apabila ditanyakan oleh generasi-generasi sebelum saya, dibilang orang-orang tua kita bahwa gua lahir masjid ini udah ada, gua lahir masjid ini udah. Seperti mungkin, itulah orang-orang tua kita kalau sebagai sebuah kajian sejarah bisa dibilang pada saat itu mereka lagi perjalanan spiritual mungkin ya, musafir dan lain sebagainya, terus membangun masjid ini para aulia itu, Pak. Oh ya, wallahu alam, kita nggak bisa ngambil kesimpulan karena saya seorang pengurus. Ya seperti ada juga yang mengatakan bahwa masjid ini dibangun oleh yaitu Raden Fathahillah. Ya seperti itu, ada yang mengatakan seperti itu. Ya wallahu a'lam bishawab, saya bilang saya nggak bisa mengambil kesimpulan. Yang bisa mengambil kesimpulan yaitu ahli sejarah, seperti itu. Karena apabila ahli sejarah mengatakan seperti itu, mungkin punya ada terkaitkan benang merah, seperti itu. Ya kalau memang kalau dari cerita orang tua kita bahwa memang dulu cerita orang tua kita bahwa pernah yaitu Raden Fathahillah bersama Adipati Bahurekso itu saat akan menyerang pelabuhan Sunda Kelapa, beliau singgah di Marunda sini, seperti itu, kampung ini, sehingga dinamakanlah Marunda seperti itu untuk mengenang datangnya yaitu Raden Fathahillah bersama Adipati Bahurekso
untuk beristirahat di kampung ini, dan disebutlah ini Kampung Marunda seperti itu untuk mengenang para syuhada yang akan mengusir penjajah. Jadi dikenanglah dinamakan Marunda seperti itu. Yaitu Marunda itu terdiri dari dua kata. Marunda yaitu Marunda markas penundaan. Seperti itu. Markas penundaan siapa? Markas penundaan pasukan Fatahillah yang datang dari Mataram beristirahat di Marunda ini seperti itu. Ini sudah diresmikan sebagai cagar budaya oleh pemerintah daerah atau pusat? Ya, memang sejak tahun 74, ini sebelum tahun 74, Marunda ini berada di wilayah yaitu Bekasi. Iya, Bekasi yaitu wilayah Provinsi Jawa Barat. Dan setelah tahun 74, Marunda ini masuk ke wilayah DKI Jakarta. Setelah masuk ke wilayah DKI Jakarta, secara otomatis masjid ini telah dijadikan benda cagar budaya oleh pemerintah DKI Jakarta tahun 74 seperti itu. Setelah itu masuk benda cagar budaya. Sedangkan dulu ini masjid ini bernama yaitu Masjid Agung Aulia, yang dinamakan oleh orang-orang tua kita pada saat itu. Seperti itu. Oh, tadinya Masjid Agung Aulia. Iya. Setelah masuk ke wilayah DKI Jakarta, karena ini dengar cerita bahwa masjid ini dibangun dalam waktu semalam oleh para aulia, maka itulah sebutlah Masjid Al-Alam. Berarti alam yang membuatnya. Sebenarnya para aulia, namanya para aulia, orang-orang yang mulia, bahasanya beliau masa usaha ucap nyata seperti itu, dengan karomahnya. Iya. Seperti itu. Ya. Dukungannya seperti apa? Ya, sekitar sebelum tahun 2013 itu memang kita dapat dukungan dari pemerintah. Terutama pernah dibuatnya pagar batas antara penduduk dengan masjid. Nah, juga pernah dibuatkan pendopo. Itu sebelum tahun 2013. Setelah tahun 2013, setelah tahun 2013 itu terputus. Terputus bantuan dari pemerintah. Sampai kita kesana kemari sampai sekarang nih, ya ini sekarang ini tahun ini kayaknya udah mulai ada rencana dari pemerintah akan membangun. Tapi wallahualam kita kapan akan terlaksana. Tapi udah ada wacana dari pemerintah akan membangun, bukan membangun bahasanya, untuk sarana pendukungnya akan diperbaiki seperti itu. Iya. Sampai ke hari ini, kira-kira yang Bapak tahu aja sih ya. Iya, betul. Sudah direkonstruksi atau renovasi ulang atau Kalau masjid ini dari arsitekturnya, dari bahan bangunannya itu insya Allah semuanya utuh. Itu selama saya bahasanya inget gitu ya. Inget dari saya kecil masih inget. Sampai sekarang saya sudah punya cucu, itu belum ada perubahan. Cuman yang bahasanya diturunin itu ada, itu genteng. Itu karena apa? Gentengnya dulu itu adalah genteng daun. Genteng dulu itu gentengnya lebar-lebar. Jadi semakin lama genteng itu semakin lama kan semakin tertinggal oleh zaman, Jadi semakin lama semakin nggak diproduksi oleh pembuat pengrajin genteng. Akhirnya lama-kelamaan di tahun berapa saya lupa itu kemarin, lupa dah. Nah, itulah diganti gentengnya, turun semua. Seperti itu, turun semua diganti dengan genteng pres. Iya, artinya ini semua masih dalam bentuk asli ya Pak ya? Insya Allah sekitar 75%, insya Allah asli, terutama bentuk bangunannya dan arsitekturnya, insya Allah masih asli.
kasih Pak Kusnadi atas ceritanya lah, cerita kepada Sobat Explore. Semoga kita bisa jumpa kembali Pak Kusnadi. Insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian Sobat Explore, terima kasih atas atensinya. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa pula untuk klik lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Explore wabarakatuh. Media.